terkait dengan pelaksanaan lapangan. Yang pertama, saya tuh sangat bersyukur Pak bisa bertemu dengan panjenengan semua. Yang ini yang kita harapkan. Sebenarnya pertemuan semacam ini sudah kita rintis sejak awal dulu Pak. Sebelum pemilu, bahkan di tahun kemarin. Tapi sempat berhenti karena waktu itu menjelang pemilu. Jadi saya punya program namanya Langkah Mas Lurah, itu yaitu melangkah ke RW-RW sekaligus bertemu dengan Pak RT-RT. Artinya kita sekaligus silaturahim, saling mengenal, kemudian juga saling sharing apa yang menjadi kepentingan atau apa menjadi kebutuhan dari wilayah, mungkin kita bisa dikomunikasikan, dimusyawarahkan bersama. Makanya mohon nanti dukungan dan support dari panjenengan semua. Misalnya ada keluhan atau hal-hal yang sekiranya kurang, monggo dikomunikasikan lewat Pak RW. Kalau misalnya dari materialnya dan lain sebagainya, bisa dikomunikasikan dengan pelaksananya Mas Yanuar. Itu harapan kita seperti itu. Kemudian Bapak-Bapak sekalian, kemarin tadi itu saya juga barusan kemarin ditelepon sama seseorang. Ini rencananya ini sekalian saya sampaikan Pak. Jadi ada anggaran dari Kemenpora dalam bulan ini akan diadakan lomba voli antar RW. Nah, karena anggarannya sudah mau turun Pak, tadi saya harus buat surat, cuma itu saja surat keterangan kaitannya dengan pelaksanaan lomba voli antar RW. Nah, saya sampaikan pada kemarin tadi teman-teman voli yang kemarin ikut yang datang ke tempat kami, dan insya Allah mungkin pelaksanaannya antara tanggal 15 atau 12 atau 13 ke RW. Dan saya minta kalau bisa diundur, artinya mungkin minggu ketiga atau keempat. Jadi ada interval waktu yang bisa dipersiapkan oleh masing-masing RW. Karena sudah ternyata itu anggaran itu ada yang ngajukan dari pihak voli kita Pak. Nah, minta ke salah satu, mungkin ada punya koneksi di sana ya atau gimana, saya kurang tahu. Tahu-tahu dari itu ada dari Rembon. Nah, makanya dengan adanya lomba ini paling tidak mungkin menjadi awal mungkin dari kegiatan kita. Kemudian di lapangan tempat kita itu kan ada 28 RW yang punya lapangan voli yang bagus. Itu kan kalau saya kira ada di Seruni, kemudian di RW 23 yang barusan dibangun, Parangkesit, dan mungkin belum ada lagi ya. Nah, harapan kita semakin banyak lapangan-lapangan ini, nanti kalau ada kompetisi antar RW kan kita tidak kesulitan mencari lapangan. Salah satunya juga di tempat kita ini, di RW 6 ini. Saya kira itu Bapak-Bapak sekalian yang kami hormati, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggeser, saya tidak membongkar, menggeser ya, dipindahkan di sebelah selatan barat. Dulu kan saya bilang itu sebelah barat. Dan saya sebetulnya waktu itu sudah begitu ada ribut-ribut itu saya sudah males ngurusi lapangan ini. Tapi tidak tahu hati saya tergerak lagi. Wah iya ya. Saya lihat anak-anak kita nongkrong sampai pulang jam 3. Tetangga saya pulang jam 3 dibacok di Akpol. Pulang, ya kan? Nah, karena di sini tidak ada tempat untuk bermain. Nah, kalau tadi ada usulan bisa untuk futsal, itu ya berarti lapangan itu sampai ke garis yang punyanya RT 03. Nah, lapangan itu kita geser, parkir itu kita geser sebelah barat. Lalu sebelah barat itu. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk futsal, bisa dipakai untuk voli yang standar, yang sampaikan Pak Lurah tadi, dan kita bisa nanti pembangunannya bisa bertahap. Yang pertama itu mungkin saat ini ada uangnya berapa, kita gunakan dulu, tahun depan kita minta lagi pengembangannya.
dan tahun berikutnya bisa kita minta bagaimana caranya pengembangannya, itu bagus itu di situ. Nah, yang jadi masalah sekarang kan lokasinya, tempatnya itu sekarang sudah diduweni orang yang mestinya tidak punya. Itu haknya orang RW ini semuanya, di RW semua, bukan haknya pribadi di RT 03. Dan kalau itu toh dibangun, kontribusinya ke RW itu tidak ada. Nah, monggo Pak RT itu monggo silakan. Dan nanti Pak Lurah bisa menjelaskan bahwa sebentar lagi ada peraturan tentang parkir ya Pak. Perda tentang parkir. Punya mobil harus punya garasi. Itu sudah digodok ini sebentar lagi. Mungkin nanti Pak Lurah bisa menjelaskannya. Nah, ini sudah ada uang. Maksud saya ini berapa? Kemarin memang waktu survei ke sini dulu itu terus ribut itu wis paling untuk duit sepiro toh Mas, dipaski wis tekan kiri sampai kene sik dulu. Nanti pengembangannya itu sambil pelan-pelan kita memberi masukan atau perdanya jalan. Itu Pak RT yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mau dengan adanya pembangunan ini jadi ribut. Bapak, saya minta kesadaran dari warga RT 03 ya, bahwa Anda di situ itu bukan duweni permanen. Coba jangan punya duweni permanen. Coba bicara dengan hati nurani lah. Itu punyanya ya, saya itu ngangsur rumah itu ngangsur fasilitas ya, termasuk lapangan itu kami ngangsur situ, bukan RT 03 yang ngangsur. Nah, jangan kita menggunakan orang-orang yang tidak mau berpikir, kan repot. Saya pun tidak ada untuk diri saya apa di situ, tidak ada. Saya hanya mementingkan anak-anak ini, kasihan tidak ada fasilitasnya. Dengan adanya lapangan itu kita jadi happy ya, karena kita ada kegiatan-kegiatan di situ. Pak Kepala Kelurahan ya bisa memberikan seperti apa yang mungkin nanti ke depan baik untuk semuanya Pak Lurah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan ini Pak Lurah. Ya, saya cuma menambah saja ya. Jadi kaitannya dengan apa namanya lahan-lahan yang untuk fasilitas fasum ya, fasos, semua perumahan itu saya pasti akan menyediakan itu. Ya, perumahan juga fasos, peruntukannya untuk apa? Katakanlah seperti ini lapangan. Nah, lapangan itu digunakan untuk kegiatan kemasyarakatan, untuk olahraga, untuk kegiatan-kegiatan misalnya juga tirakat dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau terkait dengan mungkin ini hampir semua Pak. Saya dan ini sudah mulai saya tata pelan-pelan. Karena banyak laporan-laporan termasuk yang di RW 20 itu apa Gusti Putri apa yang daerah sana ya. Itu ada lapangan aset miliknya Pemkot, tapi dibuat untuk baik bengkel maupun untuk parkiran. Nah, sudah kita datangi satu persatu, ya emang bertahap. Pak, jangan buka bengkel di sini, rumahnya Pak ya di mana? Saya tanya gitu. Saya tidak di sini Pak, lu tidak sini enggak di sini. Nah, ternyata saya dapat informasi dari warga laporan. Nah, itu juga perlahan-lahan kita suruh pindah. Karena begini Bapak, Pemkot ini sudah gencar-gencarnya mulai mendata kembali aset-asetnya yang tercatat di Pemkot. Salah satunya di sini. Jadi begitu saya posisi sini, biasanya saya nanti map ya, kasih map ke sana, nanti akan munculnya dari aset. Oh ya Pak, ini tercatat di aset dengan HP atau hak pakai nomor sekian. Nah, bermanfaatnya untuk ini, untuk ini. Nah, kaitannya dengan ini lapangan, ya, saya juga sepakat dan setuju dengan Pak RW, karena kita mau dibangun jadi bagus. Nah, kalau dibangun kalau nggak totalitas eman-eman,
cuma bangun itu saja, sementara di sana juga wah masih ada itu kan kelihatan kurang bagus Pak, karena sebenarnya kan juga ada jaringnya ya Mas Yanuar ya. Nah apalagi untuk volley itu butuh space, ya mungkin volley cuma 2 meter 1 meter nggak mungkin bisa, harus butuh space agak panjang, apalagi juga nanti futsal dan sebagainya. Makanya ya mohon kesadarannya, karena itu terkait dengan aset itu sudah diatur. Pemanfaatan aset itu sesuai di Perda 1 2024. Itu salah satunya aset-aset milik yang bisa digunakan satu sewa, pinjam sewa. Kalau pinjam sewa itu yang meminjam dari sesama instansi. Kemudian sewa itu minimal 1 tahun, bisa lebih dan dari 1 tahun bahkan sampai 10 tahun itu sewa. Nah kalau kondisi seperti ini apakah Anda selama ini sewa? Kan tidak kan, cuma manfaatkan. Nah sekarang setelah manfaatkan lah ini mau ditarik kembali, artinya dengan warga sendiri. Itu belum dari Pemkot Pak. Kalau Pemkot data seperti ini saya informasikan bisa saja ditarik oleh Pemkot, bahkan nanti mungkin secara ekstrim masih ditertibkan. Makanya sebelum mengarah ke situ kan lebih baik ditata sendiri, hal seperti itu. Jadi yang ketiga karena retribusi. Jadi aset-aset nanti retribusi yang biasanya harian, seperti kadang digunakan untuk PKL dan sebagainya, itu bisa kena retribusi. Nah dengan mendiami seperti itu artinya panjenengan cuma menyewa atau menempati saja, tapi tidak punya hak untuk menempati selamanya atau bahkan memiliki, tidak. Selama kalau Pemkot mau menggunakan ataupun untuk menarik kembali ya harus dengan legowo, bahkan mendukung seperti itu. Makanya aset-aset Pemkot yang ada di Selogosari Kulon ini sebenarnya banyak sekali Pak. Nah ini kita sudah mulai selalu mendata, nah dan sudah didata, nanti dari Pemkot sendiri mau digunakan apa? Apakah untuk sport center, kemudian juga untuk apa namanya kegiatan-kegiatan taman dan lain sebagainya. Nah itu nanti tunggu gilirannya, karena yang tunggu membangun itu kan juga butuh biaya besar. Termasuk di Satria Wibowo kemarin sudah keliling ke PKL itu, intinya mereka sudah nyatakan secara lisan. Nanti kalau ini mau digunakan, jenengan harus legowo. Ya Pak, saya juga merasa di sini saya nggak sewa, nggak apa-apa, bahkan sudah hampir 15 tahun, 10 tahun. Nah makanya dengan kelegowan itu, ini saya pegang dulu. Nanti kalau benar-benar action, baru nanti kita buatkan secara tertulis pernyataan. Kalau dia masih tidak mau ya mungkin dari Pemkot yang bertindak, dalam hal ini Satpol PP. Saya kira itu, makanya monggo bapak-bapak, saya juga sepakat kalau ini bersih mungkin ditata yang agak sampai kanan kiri akan kelihatan lebih gebiar, lebih gilar-gilar dan lebih bagus. Nonton mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Mohon dukungan dan support panjenengan semua. Nanti dikasih pengertian mungkin warga yang biasa parkir di situ nanti akan dialihkan. Gitu aja mungkin saya rasa bisa kok menerima. Nonton matur nuwun.